Baik, terima kasih, Pak. Alhamdulillah, besok aku udah mulai kerja. Semoga aku betah kerja di tempat yang baru ini. Akhirnya bulan depan gak pusing lagi mikirin uang kosan. Akhirnya aku udah gak jadi pengangguran lagi. Semoga aja tempat kerjaku yang baru ini lebih baik dari tempat kerjaku yang lama. Arah mau kemana pagi-pagi? Mau kerja, Mbak? Oh, kamu udah dapat kerja. Alhamdulillah, semoga betah ya. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Aku berangkat dulu ya, Mbak. Hai, kamu karyawan baru ya? Kenalin, aku Dina. Aku Ara. Kalau kamu mau nanya sesuatu, tanya aja sama aku. Jangan sungkan-sungkan. Pulang juga. Kamu ada kan? Kamu disuruh Pak Ale ke ruangannya. Oh iya, terima kasih. Silakan masuk. Waduh, baru hari pertama kerja, udah disuruh lembur aja. Udah biasa itu. Di kantor ini, kalau hari pertama kerja, itu pasti disuruh lembur. Katanya sih mau menilai kinerja kita, bagus atau enggak gitu. Oh, gitu ya. Ya udah aku pulang dulu ya. Semangat lemburnya. Ya, hati-hati ya. Pasti dong. Akhirnya selesai. Duh, sepi banget. Ini cuma 2 orang doang yang lembur. Capek banget. Akhirnya bisa pulang. Cewek itu siapa? Ngapain dia sendirian di situ? Apa dia lembur juga? Samperin ah. Hai, kamu ngapain di sini? Kamu lembur juga ya? Ih, kok malah pergi sih? Disapa bukannya jawab, malah pergi gitu aja. Sombong amat. Loh, itu kan cewek tadi. Kok dia ada di sini sih? Bukannya dia tadi jalan ke lorong belakang ya? Kok tiba-tiba ada di sini? Kapan dia turunnya? Hah? Suara apa itu? Gak ada apa-apa. Loh, kok gak ada? Kemana ya cewek tadi? Cepet banget hilangnya. Kok aku jadi merinding ya?
Itu tadi suara apa ya? Hmm, cewek tadi siapa sih sebenarnya? Kok dia tiba-tiba ngilang gitu? Apa jangan-jangan... Pagi Ara, mau berangkat kerja ya? Oh ya, kamu kemarin kok pulangnya malam, saya lihat. Iya kak, aku kemarin disuruh lembur, jadinya pulang malam deh. Oh ya, aku berangkat dulu ya kak. Permisi. Iya, hati-hati ya. Pagi Ara, gimana? Pulang jam berapa semalam? Jam 9. Oh ya, semalam ada kejadian aneh loh. Kejadian aneh apa? Jadi, waktu aku keluar dari ruangan Pak Alex, aku ngeliat ada cewek berdiri di ujung lorong. Terus aku samperin dan aku sapa. Tapi dianya cuma ngeliat aja, habis itu pergi. Aku kesel lah, disapa, bukannya jawab, malah nyelonong gitu aja. Nah, pas aku udah turun ke lantai 3, aku ngeliat tuh cewek lagi. Dia lagi duduk di ruangan meeting sambil kepala ditelungkupin ke meja. Di situ aku heran dong, padahal kan dia awalnya di lantai 4, kok tiba-tiba udah di lantai 3 aja? Padahal kan lift kantor ini lagi rusak kan, dan waktu aku turun tangga juga nggak ada siapa-siapa. Aku yakin banget cewek yang aku lihat itu sama, karena penampilannya sama persis. Tunggu, ruang meeting di lantai 3. Tapi ya setauku, ruang meeting yang di lantai 3 itu udah ditutup dari beberapa tahun yang lalu, dan nggak pernah dipakai lagi sampai sekarang. Hah? Masa sih? Tapi semalam kebuka kok, aku lihat jelas ada cewek itu di dalamnya. Udah, nggak usah dipikirin, itu kamu kecapean aja kali. Oh ya, kamu udah sarapan belum? Udah tadi. Ya udah, aku mau sarapan dulu ya, udah lapar nih. Aku yakin banget yang aku lihat tuh benar. Tapi kenapa ekspresi Dina tadi seperti itu ya? Kayak dia tahu sesuatu, tapi dia nggak mau cerita. Sumpah sih, aku masih penasaran banget soal kejadian semalam. Aku yakin banget kalau aku nggak halu. Ya udah, kalau masih penasaran, cek aja ruangannya sekarang. Wah, boleh juga idemu. Nanti setelah kita makan ini, temenin aku ke sana ya. Tuh kan, aku bilang juga apa, ruangannya tutup. Kamu halu aja kali kemarin. Jelas-jelas ditutup kok ruangannya. Enggak, aku yakin banget yang aku lihat itu benar. Enggak mungkin aku halu. Berarti benar dong, yang aku lihat itu setan. Ngomong apa sih kamu? Udahlah yuk. Aku pulang duluan ya. Dadah. Dah.
Aduh, bisa-bisanya aku lupa kalau ada proyek yang belum selesai. Mana deadline-nya 2 jam lagi, semoga aja keburu. Loh, kok filenya kehapus sih? Gimana nih? Oh iya, filenya kan udah aku simpan di flash disk. Kok nggak ada ya? Perasaan tadi udah aku masukin deh dalam tas. Kalau nggak ada di sini, di mana coba? Duh, mana sih? Kok nggak ada ya? Perasaan tadi udah aku masukin deh dalam tas. Apa jangan-jangan ketinggalan di kantor ya? Masa iya aku harus ke kantor malam-malam gini? Mana udah jam 10 malam lagi. Semoga aja masih ada orang di kantor. Kalau aja proyek itu nggak penting, nggak bakalan mau aku ke kantor malam-malam gini. Dasar nih satpam, bukannya jagain kantor malah tidur. Ih, sepi banget. Loh, kok nggak ada juga sih? Di mana ya? Di rumah nggak ada, terus di sini juga nggak ada. Mana sih itu flash disk? Lagi butuh juga malah hilang. Coba aku ingat-ingat dulu. Kapan terakhir aku pakai itu flash disk? Oh iya, kemarin kan aku nonton drakor di rooftop dan flash disknya aku bawa. Apa jangan-jangan ketinggalan di sana ya? Tapi masa iya aku harus ngecek ke sana? Mana sepi banget lagi. Nah, minta anterin sama Pak Satpam aja daripada dia tidur doang kan. Semoga aja dia mau. Hah, Ngapain kamu di sini malam-malam? Mau maling ya? ih enggak lah Pak. Aku kesini mau ngambil flash diskku yang ketinggalan. Bapak mau nggak anterin aku ke rooftop? Soalnya flash diskku kayaknya ketinggalan di sana. Aku takut kalau ke sana sendirian. Kalau saya nganterin kamu, terus yang jaga kantor ini siapa coba? Nanti kalau ada maling, saya lagi yang dimarahin. Jagain apaan? Orang bapak tadi tidur kok. Ayolah Pak, saya takut kalau sendirian ke sana. Apalagi saya kan karyawan baru. Masih belum tahu tempat-tempatnya di mana. Nanti kalau tiba-tiba saya nyasar gimana? Hei, saya mah nggak tidur. Saya tadi cuma merem doang. Makanya saya tahu kalau ada orang masuk kantor ini. Udah, jangan ganggu saya. Saya mau kerja. Yah, judes banget sih itu satpam. Ngeselin. Aduh, di sini nih yang agak horor. Alhamdulillah aman. Semoga aja nggak ada gangguan apa-apa. Dapet juga nih. Untung aja nggak ada yang ngambil. Aku harus cepet-cepet pergi dari sini. Serem lama-lama di sini.
Hah? Aduh, pakai mati lampu segala. Mau napas banget lagi di lantai 3. Please, semoga nggak ada apa-apa. Aku harus lari. Hah? Please, tolong jangan gangguin aku. Aku mau pulang. Hah? Tolong! Tolong, jangan gangguin aku. Hah? Hah? Mbak, bangun, Mbak. Hei, bangun. Ini udah pagi ya. Iya, Mbak. Mbak ngapain tidur di sini? Semalam saya digangguin hantu cewek. Serem banget, sampai saya pingsan. Loh, Mbak ngapain ke kantor malam-malam? Sendirian lagi. Kan kantor ini emang angker. Setiap di atas jam 10 malam, ada sosok cewek yang berkeliaran di kantor ini. Saya nggak tahu, Pak, kalau kantor ini angker. Saya ke sini mau ngambil flashdisk saya yang ketinggalan di rooftop. Saya juga sudah meminta Bapak ini buat nganterin saya, tapi dianya nggak mau. Hehehe, sebenarnya saya juga takut, makanya saya nggak mau nganterin. Dasar kamu Rudi, satpam kok penakut. Saya pamit pulang dulu ya. Makasih udah bangunin saya. Iya, sama-sama. Percuma aku semalam bela-belain ke kantor. Ujung-ujungnya gagal juga kan. Gagal deh dapet gaji tambahan. Oh iya, aku harus ceritain kejadian semalam sama Dina. Halo Din, kamu sibuk nggak? Kita ketemuan yuk di kafe dekat rumah kamu. Ada sesuatu yang mau aku ceritain. Oke, see you. Ih, serem banget cerita kamu. Lagian, kamu kok berani sih ke kantor malam-malam sendirian? Jam 10 malam lagi. Di kantor kan, emang kalau di atas jam 10 malam itu ada hantu berkeliaran. Ya, aku kan nggak tahu. Kamu lupa, aku kan karyawan baru. Aku nggak tahu kalau ada hantu malam-malam berkeliaran di kantor itu. Kamu juga nggak cerita. Iya sih. Maaf. Kenapa waktu aku ceritain soal cewek itu waktu itu, kamu bilang aku halu? Dan buktinya bener kan? Dan kamu juga tahu. Sebenarnya ada apa sih? Ceritain dong, kepo nih. Oke, aku ceritain. Jadi, dulu ada karyawan cewek, namanya Yuni. Nah, Yuni ini adalah seorang asisten kepercayaan bos. Suatu hari, Yuni mengetahui sebuah rahasia, yaitu Pak Dani yang waktu itu seorang manajer di perusahaan ini melakukan korupsi yang sangat merugikan perusahaan. Nah, karena Dani takut Yuni ini membocorkan rahasianya, jadi Yuni dibunuh sama Dani, dan mayatnya disimpan dalam lemari di ruang meeting.
Makanya ruangan itu jadi angker dan ditutup. Karena karyawan dan juga bos banyak mendapat gangguan ketika lagi meeting. Yang tiba-tiba listrik mati lah, tiba-tiba kopi tumpah sendiri, sampai mengenai berkas penting. Pokoknya banyak banget gangguannya. Makanya ruangan itu ditutup sampai sekarang. Ih, ngeri juga ya. Terus Daninya gimana? Di penjara sampai sekarang. Katanya sih dia di penjara seumur hidup karena dia terlibat 2 kasus. Yang pertama korupsi uang perusahaan dan yang kedua membunuh. Oh, bagus deh. Terus kenapa kamu kemarin gak langsung cerita sama aku dan malah ngatain aku halu? Ya, takutnya kalau kamu tahu kantor ini angker, kamu gak betah dan milih resign. Makanya aku gak ceritain, karena sebelum-belumnya juga banyak karyawan yang resign karena sering digangguin sama sosok Yuni ini. Oh,